sukses pemenangan pasangan nomor 3. Yang ibu bapak sekalian, yang majelis sekalian, yang ehwan sekalian, yang dukung selama ini. Alhamdulillah. Sini semua pendukung, bukan 100%, 1000%. Allahumma sholli ala Muhammad. Lebih kurang 1,5 tahun yang lewat ketika ada haul guru Saman Al-Banjari di Anusana, di mana? Sambutan. Beliau sudah menyampaikan, saya tidak pernah ragu kalau salah satu ikhwan yang maju calon gubernur dan pasti dukung namanya Isran Nur. Waktu itu belum ada wakilnya Pak Hadi Mulyadi. 1,5 tahun yang lalu lewat, 2 tahun yang lewat, bukan 1,5 tahun yang lewat. Ada Ustaz Raden juga. Mana Ustaz Raden? Mana? Jadi beliau menyampaikan tidak pernah ragu kalau ada ikhwan yang namanya Isran Nur maju sebagai calon gubernur. Kita dukung penuh, kata beliau. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Waktu itu acara haul yang sama ya di sambutan Kapih atas sedikit. Salawat dan salam kita sampaikan ke junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok manusia sempurna, bukan paling sempurna, sempurna. Karena yang sempurna itu hanya Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa risalah kebenaran dari alam gelap gulita ke alam terang benderang minaz zulumati ilan nur. Ibu bapak sekalian, hadirin yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama saya mohon maaf bersama Pak Hadi Mulyadi terlambat datang karena mengikuti acara penutupan dan pemberian gelar acara Erau Keraton Kartanegara Kutai Kartanegara ing Martadipura tadi dimulai jam 8 sampai selesai 1 jam 10 menit kami sampai dari Tenggarong ke sini. Untung diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena laju. Bayangkan itu kalau ada yang menyeberang mendadak, ya rupanya tidak ada karena memberikan kesempatan kami untuk sampai ke majelis ini. Tidak ada lain yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan doa yang tulus dari ibu bapak sekalian, seluruh majelis taklim, majelis zikir yang ada di sini, dan termasuk keluarganya serta lingkungannya, sehingga Allah menentukan sampai pada saat sekarang ini kemenangan pasangan nomor 3 Isran Hadi, Isran Nur Hadi Mulyadi. Jadi kalau Isran itu macam-macam orang menyingkatnya, tapi kalau Hadi itu harus dipilih singkatan. Hadi harus dipilih. Oh, serah-serah kita ya mau menerjemahkan. Tanpa doa restu yang tulus dari ibu bapak sekalian, maka mungkin kita belum sempat atau belum diberikan kesempatan untuk bisa bersilaturahim dan menyambung persaudaraan satu akidah kita ini. Karena saya yakin dan percaya bahwa sebenarnya anggota majelis zikir atau majelis taklim yang dulu dipimpin atau dibina, diasuh oleh
Kiai Haji Saman Al-Banjari itu bukan puluhan ribu, ratusan ribu di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Ada di Malaysia, ada di Thailand, ada di Brunei, ada di Singapura, dan ada juga di Alabama, Amerika Serikat. Jadi banyak murid beliau yang tersebar di seluruh dunia. Salah satu yang melanjutkan pembinaan Majelis Taklim Zikir Ma'rifatullah wa Ma'rifatul Rasul ini adalah Kiai Haji Jumeri dan rombongan. Saya tahu siapa namanya lagi, Pak Waris. Alhamdulillah saya merasa bangga dan bahagia karena pengembangan syiar Islam di Kalimantan Timur, khususnya di Samarinda ini luar biasa. Kalau begini terus kondisinya, insya Allah berkat rahmat Allah akan terus diturunkannya kepada masyarakat Kalimantan Timur. Nabi Muhammad. Maka mudahlah saya bersama Pak Hadi ini memimpin, menjadi umara sekaligus imam. Bukan imam maksudnya imam sholat. Kalau saya kan, kalau beliau memang imam sholat, ustaz. Kalau saya enggak, ustazan. Makin mudahlah kita, karena Allah memberikan bimbingan, memberikan petunjuk dan guideline ke bahasa Banjar. Garis yang harus diikuti. Kalau bahasa Kutainya Siratal Mustaqim. Iya kan? Jadi ini adalah sebuah pertanda di mana selalu berkumandang sholawat kepada Rasulullah SAW. Di mana-mana selawat kita lihat. Dulu 2 tahun yang lewat itu di Samarinda itu hanya 1-2 majelis taklim. Sekarang setiap malam itu ada 2-3 titik satu malam. Subhanallah, kita mendapatkan petunjuk hidayah yang luar biasa, diperkuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditingkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, sehingga bukan lagi mengenal Allah, mengenal Rasulullah, sudah menyatu diri kita, jiwa kita kepada Rasulullah dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bujur dua kan kira-kira itu. Kalau punya Semarang sebutannya. Jadi bukan hanya kita mencintai, mengenal, sudah menjadi satu. Ya, saya terus terang aja, itulah sebanggaan saya. Dia nggak usah jadi gubernur sudah. Kalau masyarakat kita sudah begini, sudah selesai urusan kita. Tapi ingat dunia juga, karena di akhirat itu di dunia dulu baru ke akhirat. Surga itu kalau mau tahu mati dulu, tapi belum bisa. Sebelum hari kiamat surga belum ada. Kita menunggu di masa saat-saat penantian di alam barzakh. Itu saat penantian. Belum, cuma di situ sudah mulai kita yang dulu banyak dosanya dikurangi, berkurang terus, ada remisi sampai hari kiamat. Jadi mudah-mudahan seluruhnya kita di sini tanpa ada persoalan, sekejap cahaya kita sudah masuk ke surga pada saatnya. Amin. Itulah kira-kira, ini bukan ceramah, bukan, cuma memberitahukan. Ya. Mudah-mudahan kita dimudahkan rezekinya. Amin. Yang belum punya rumah segera punya rumah. Yang punya hutang segera lunas hutangnya. Yang belum kawin segera kawin. Yang sudah kawin jangan kawin lagi, repot ngurusi.
Mohon maaf kalau ada Habib-habib yang kawin 2 kali. Tidak dilarang, yang penting adil. Apalagi pemimpin yang adil, insya Allah surga pahalanya. Amin. Ya, kalau saya itu bisa ngomong aja, belum tentu adil. Umpatan ngomong. Ya, tolong doakan saya bersama Pak Hadi diberikan petunjuk, hidayah, Amin. jalan yang lurus, Amin. guideline, siratal mustaqim agar benar. Amin. Karena diniatkan untuk segala-galanya semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ini sudah melewati yang salah omong, saya mesti salah. Cuma karena terlalu gembiranya, ya sekaligus mohon minta maaf karena terlambat datang. Inginnya tadi sejak awal datang ke sini, tapi ada apa-apa. Ya. Sampai di mana tadi sudah guru? Sampai ke Dinas Agus sudah. Ya. Saya sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Guru Jumeri, guru saya sekaligus sebagai salah ikhwan saya, tapi saya di bawah jauh, junior. Karena beliau ya guru saya dulu, Pak Saman Al-Banjari. Sudah dikesahkan dah, sudah dikesahkan. Beliau itu termasuk panjang umurnya berapa? 96 masih 9? Hah? 96 meninggal. Jadi saya diberi cincin. Ini cerita ini, ibu-ibu diberi cincin. Cincinnya sudah nggak tahu kemana, tapi ada, pasti ada. Ini katanya cincin ini diberi oleh seorang wali yang tinggalnya di Xinjiang, Cina. Ini cerita benar nih, bukan saya ngomong ngarang udah. Ya udah, terima kasih. Kalau ikam hendak berdapat sidin, ikam datangnya ke Xinjiang sana. Ikam bawa cincin ini. Cincin yang kuberikan ada warnanya hijau kayak warna. Apakah itu jamrud atau giok, tidak tahu kita. Di Xinjiang, Cina, di daratan Cina. Bujur guru, bujur dari sana. Bulan Mei tanggal 9 tahun 2010 saya ke sana. Kayak Xinjiang dengan Ali Sutanto, orang Cina, Muslim, mualaf yang bekerja di Fireco. Ini cerita. Kenapa saya cerita ini? Yang barusan kita lakukan haulnya, ya. Saya datang ke sana sampai dengan tanggal 11, datang tanggal 9, tanggal 10 sampai ke Beijing. Dari Beijing terbang ke Urumqi. Urumqi itu adalah ibu kota provinsi Xinjiang, Cina bagian barat. Sampai ke sana ketemulah nama orang singkatnya Gulbi. Orang Cina tapi namanya Gulbi. Tapi kalau ditulisannya Gulpi, tapi Gulbi dibaca. Kita cari. Karena ada petunjuk di sana itu, kata beliau, ada rumah di antara 2 bukit. Rumah itu adalah sekaligus rumah ibadat, masjid kecil. Itu tanda-tandanya. Udahlah kita ke sana, kesimpulannya dari Urumqi ke Turupan ke arah selatan itu sudah dekat Mongolia dan Turki. Pak, kalau nyari itu pokoknya ya di sini banyak masjid, sama di tempat kita di Xinjiang, sedikit masjid, sedikit langgar, sama. Jadi karena 90% karena Muslim, banyak masjid, banyak langgar, banyak gunung, banyak pemakaman. Saya lupa, ada pemakaman.
kalau mencari masjid dengan serupa itu di sini kayak mencari jarum dalam jerami. Kata orang sana itu, nggak bisa. Ya kita cari terus dengan ciri-ciri tadi. Sampai kepada tanggal 11 Mei 2010 itu visa sudah habis, harus kembali ke Jakarta. Udah kembali. Tapi Pak, kalau mau ada lagi di sana memang sebuah masjid jauh di daerah Turupan lagi ke sebelah selatan. Di sana ada memang, tapi kita tidak bisa lagi karena besok harus pulang. Pulanglah kita. Kembali tanggal 22 Mei. Kita langsung ke arah sana yang diberikan petunjuk oleh orang di sana. Datang di sana ada memang ada masjid di antara dua gunung. Terus kita jalan nggak bisa naik mobil. Mobil itu tinggal kita jalan kaki ke arah kiri. Kalau mobil itu ke arah kanan bisa. Tapi oh ya, ketemulah orang tua. Celananya di gulung sebelah. Ketemu orang tua itu, dia sambil metik buah stroberi. Fotonya ada di rumah saya. Oh ada Pak di sana. Katanya saya tidak tahu bahasa Cina, belum tahu benar bahasa Cina. Habis itu sedikit belajar bahasa Cina. Rumahnya di sana. Nanti Bapak kembali lagi jalan kaki terus ke sana rumahnya. Itu ikutnya di jalan itu. Ada di sana. Ada tanda-tanda rumahnya itu warna agak kehijau-hijauan ke rumahnya. Udah kita balik jalan kaki. Oh itu rumah beliau di sana. Udah. Terus kita balik jalan kaki, naik mobil pada jalan yang sama itu, terus jalan mobil, udah ini sini rumahnya. Orang yang tadi, orang yang berpetunjuk itu, aku bilang ini orang yang tadi ini. Saya kasih tahu di mana dia lewat, jalan kaki kan? Kita naik mobil, dia duluan di rumah nunggu di pintu. Dan pengalaman yang tidak bisa saya pernah lupakan dalam sejarah itu. Silakan duduk. Dikasihlah minuman teh itu direbus, dikasih kue tapak unta besar keras. Jadi itu dituangkan di dalam gelas, dipatah-patah gini, baru dia bisa dimakan ketika dicelup di teh. Tehnya kalau manis lumayan, nggak pahit. Jadi kita duduk kayak di rumah orang Jawa sana. Jadi ini tanah, baru ada tempat langsung tidur tempat itu. Duduk di situ sambil makan. Saya lapar, memang lapar. Makan saya makan. Ikut dia, cara dia makan ya celup. Jadi ketika saya berhadapan dengan beliau, tunjuklah, dia bilang di tangannya. Saya tidak sadar ini, tidak terpikir ada cincin ini. Duduk begini. Iya. Oh, aku bilang iya. Itu artinya cincin saya. Ini sebenarnya. Saya tanyakan dengan Pak Aristanto apa artinya? Itu punya dia katanya. Pak Aristanto tidak memberitahu bahwa itu adalah informasi dari Pak Yai Saman Al-Banjari. Ini cincinnya pemberian beliau. Nah. Jadi diberi dia sujadah satu. Sujadahnya memang tua sudah. Yang tua itu mungkin sujadah itu sudah berapa puluh tahun. Masih ada di rumah. Oh, kita katanya pergi ke sana dulu, kembali ke tempat tadi. Ada makam. Berbagai macam makam itu. Dia bilang ini murid saya dulu tabib, meninggalnya 82 tahun. Macam-macam. Ini umurnya saya melihara. Ini murid saya, ada 3-4 orang murid saya sudah dulu mati. Tahun berapa? Pak Yai. Tanyakan. Oh sudah lama.
Jadi saya hitung-hitung, orang itu umurnya lebih daripada 250 tahun. Kalau berdasarkan kematian dari muridnya itu, seorang tabib, beberapa orang tabib. Tapi dia masih sehat. Siapa namanya itu kemarin itu, anak guru? Saya hadir, saya aman hadir. Nah, jadi cincinnya itu ada masih di rumah, saya simpan. Saya banyak cincin dikasih orang. Mereknya Casio, dikasih orang. Banyak, termasuk beliau, Syekh Ahmad Aidil. Itu 250 tahun mungkin lebih. Dia bilang, udah ini sudah lama, ini sudah berapa ratus tahun dia meninggal. Nah, saya mau ke sana sekarang nggak bisa lagi nih, belum. Karena lagi dilarang oleh Cina. Karena habis itu kami pulang tanggal 26 tahun yang sama, 2010 itu terjadi perang saudara antara Hans dan suku apa namanya, suku asli di situ. Yang perang, yang rame. Sekarang itu lagi dibatasi, nggak boleh. Mudah-mudahan beliau masih hidup. Mudah-mudahan saya bisa ketemu lagi, ya. Itu doa beliau. Jadi dia berdoa sampai pulang dari tempat makam murid-murid, dia bilang murid-muridnya itu, beliau nggak pernah melepas gulungan kakinya, celananya. Tetap. Apakah itu ciri-ciri khas yang mudah dikenali, saya nggak tahu. Tapi itu sampai kami berpisah, nggak pernah ya. Itu cerita saya mengenai guru saya, guru bersama dengan Pak Yai Jumeiri, Pak Saman Al-Banjari. Saya kira itu saja cerita yang mungkin tidak ada gunanya, tapi ini sebuah pengalaman spiritual saya, pribadi saya yang tidak pernah juga saya lupakan. Benar. Itu. Dan saya terus terang aja, mohon maaf, Pak Habib Aid, ya, Pak Habib Aid. Saya banyak dikasih barang-barang antik oleh beliau. Barang antik. Sujadah yang tahan api itu dulu 1, sekarang jadi 2, 3. 1 diminta Gusmat dari Pacitan. Nggak tahu di mana istri saya bilang, dulu 1 kok ada 3. Dimintanya oleh kemarin, baru-baru ini dimintanya oleh Gus Muhammad Sunardi namanya dari Pacitan. Nah, Gus Muhammad Sunardi ini berteman dengan jin. Dia bisa manggil-manggil jin. Nah, dia mau itu, dia rupanya datang itu, Pak, saya minta sujadahnya. 1 sujadah apa? Gue bilang, saya malah lupa, ada sujadah yang tahan api. Benar ada. Dia kasihkan 3, ini aja 1 aja, dia bilang, 2 tinggal di rumah lagi. Itu beliau yang ngasih. Dan beliau juga banyak memberikan barang-barang yang saya tidak mengerti dari mana asal usulnya dapat barang-barang itu, tapi ada dia kasihkan, tolong dipelihara. Termasuk dari nenek moyang saya, Sultan Sulaiman. Ada barang-barang yang bahannya berasal dari emas, dari cabang, apalagi dari ada di rumah, banyak sekali. Termasuk itu ular lembu itu, mainannya, replikanya dari logam, dari emas juga. Nah, itu dari beliau. Katanya beliau itu cuma dititipin untuk serahkan ke saya untuk dipelihara. Silahkan lihat di rumah saya. Ini bukan pamer, karena memang itu tidak untuk dijual belikan, tapi untuk disimpan oleh saya. Nah, itulah kenangan manis saya dengan Guru Saman Al-Banjari. Banyak hal-hal yang saya disimpan saja apa yang beliau titipkan. Termasuk samurai. Samurai saya ada 9 samurai. Benar, sebenarnya Jepang itu umurnya 2000 tahun sebelum Masehi ada di rumah
mah dari beliau. Memang dari mana beliau dapat? Pokoknya ikan simpan aja, terus banyak tanya. Itu sudah ada yang bisa meriksa kemarin. Mau beli dulu tahun 2011 ada orang Jepang mau beli 9 juta dolar per satu samurai. Dia bilang mohon maaf tuan, ini bukan untuk dijual. Ya apa-apa Pak Islan ini anunya, kalau pokoknya 9 juta dolar. Mungkin itu 10 juta dolar, tapi dia nawar sampai dia kalau 9 saya beli, jadi 9 kali 9 81 juta dolar. Ya itu benar, datang ke rumah. Itu ada sertifikatnya, di dalam sertifikat itu 2000 tahun sebelum Masehi ada di rumah saya. Itu juga dari beliau, dari guru. Ini bukan persoalan klinik, bukan. Klinik itu kan yang dari macam-macam itu. Ini bukan. Tapi ini adalah memang sebuah kelebihan yang diberikan oleh almarhum Kiai Haji Saman Al-Banjari. Jadi kelebihan. Ya, karena kalau orang punya kelebihan itu tentu kita tidak punya apa-apa, tidak bisa menyamai. Ya, ini bukan pamer, tapi saya ingin sampaikan sekaligus manakib lah, dianggap salah satu daripada sejarah kenapa saya menganggap beliau adalah salah seorang guru saya dalam meningkatkan iman takwa saya, keyakinan saya, kecintaan saya kepada Allah dan kepada Rasulullah. Tapi belum menyatu di diri saya. Mohon maaf Pak Yai Jumairi. Kalau Yai Jumairi sudah menjadi satu antara diri Allah dan diri Rasulullah SAW. Nah, oke, banyak-banyak selawat. Oke, setuju? Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'a sani wa darajat wa dariyati wa ta'ala ya uwailal duri wal karam ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'a sani wa darajat wa dariyati wa ta'ala ya uwailal duri wal karam. Rasa-rasanya masih baru jam 8. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Acara selanjutnya ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al-Habib Zainal Abidin bin Muksin Al-Hinduan dari Situ Bondo, Jawa Timur, dan dilanjutkan oleh Kiai Haji Al-Ustadz Raden Ahmad Afandi SPSI, Dai Nasional MNC TV Jakarta. Kepada Al-Habib Zainal Abidin bin Muksin Al-Hinduan, waktu dan tempat kami haturkan sepenuhnya. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahsana tadbir al-kainat wa khalaqa al-aradin was-samawat wa anzala al-ma'a min al-mu'sirat wa ansha'a habba wan-nabat wa qaddara al-arzaka wal-aqwat wa athaba ala a'mali salihat wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin bil mu'jizati adh-dhahirat الذي حصل من نوره وجود الكائنات وعلى آله وأصحابه إلى يوم الميقات. أما بعد، أيها المحترمون، para alim ulama, nahussu bidzikri yang saya muliakan, ayahanda kita bersama Kiai Haji Jumairi Dahri. Semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala perbanyak orang-orang semisal beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua. Amin, Allahumma amin. Demikian juga kepada ayahanda kita Dr. Insinyur Haji Isran Nur, yang alhamdulillah Allah takdirkan beliau menjadi ayahanda bagi kita semua dan juga menjadi pemimpin bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala bantu beliau di dalam mensejahterakan masyarakatnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur beliau, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melalui tangan beliau Allah makmurkan negeri kita ini dengan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Amin, Allahumma amin. Begitu juga kepada ayahanda kita Haji Mulyadi, semoga beliau juga dapat melengkapi bersama-sama kemudian menuju kepada kebahagiaan di dunia ini dan juga membawa kita kepada kebahagiaan di akhirat, memakmurkan kota ini dengan salawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada segenap tokoh masyarakat, tokoh agama, seluruh aparatur negara, hadirin hadirat, ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah. Di malam ini Allah takdirkan kita, Allah berikan kesempatan kita berkumpul di tempat yang mulia. Kalau bukan karena kehendak Allah, maka sungguh kita tidak akan pernah sampai ke tempat ini. Jauh-jauh saya datang dari Jawa berharap bisa hadir ke tempat ini. Sungguh Allah Subhanahu wa taala letakkan kemuliaannya di sebuah tempat di mana disebut nama Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan juga disebut nama salihin. Di malam ini kita peringati haul guru kita Syekh Muhammad Saman Al-Banjari, yang di masa hidupnya saya pernah sekali berjumpa dan Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan saya untuk berjumpa dengan beliau. Sebuah keutamaan, sebuah kemuliaan yang pernah diberikan oleh Allah kepada saya. Saya datang bersama guru kita, ayahanda kita, ke tempat beliau untuk datang dan mengambil berkah kepada beliau. Alhamdulillah, saya dipertemukan dengan salah seorang yang gigih di dalam mempertahankan ajaran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Darinya saya ambil iktibar, darinya saya ambil sebuah pelajaran tentang kegigihan di dalam mempertahankan ajaran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat, ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, di malam ini marilah kita mengenang tentang perjalanan hidup umat manusia dari satu alam kepada alam yang lainnya, dan nantinya kita juga akan sampai di tempat yang sama yang telah diraih oleh mereka orang-orang sebelum kita. Ketahuilah bahwa sesungguhnya manusia melakukan perjalanan panjang dari satu tempat ke tempat yang lainnya, dari satu alam kepada alam yang lainnya, hingga sampai kelak kita harus mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat, ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, ketahui apa yang kita lakukan di malam ini, mengenang salah seorang saleh, salah seorang walinya Allah Subhanahu wa taala, adalah merupakan ajaran dari ajaran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kadang kita mendengar ada orang yang mengatakan bahwa acara haul bukanlah ajaran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Mungkin karena kebencian sehingganya mereka tidak lagi melihat bahwa ini adalah ajaran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan, dzikrul anbiya minal ibadah, menyebut nama nabi itu adalah ibadah. Mulai dari awal acara kita sebut nama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda Rasul, menyebut nama seorang nabi saja adalah ibadah. Lalu jika kita menyebut nama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukankah kita berada di tempat untuk beribadah? Bukankah dari awal sampai akhir kita telah melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut nama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kemudian apalagi kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dzikrus salih